Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam renungan doa Kamis. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa, karena Engkau telah mengizinkan kami sekali lagi untuk merenungkan kembali dalam merenungkan doa Kamis. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami, memimpin kami, menyertai kami hingga hari ini. Kami boleh ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan indah ini Tuhan, kami akan merenungkan renungan ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk mendengarkan, dan juga kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang menyertai kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 18. Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu juga akan lebih tangkas lagi. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ayah yang telah menyiapkan hadiah istimewa bagi anaknya yang akan berulang tahun seminggu lagi. Ada sebuah sepeda mini berwarna biru, itu bertengger dengan gagah di sudut gudang. Inilah hadiah istimewa bagi anak laki-lakinya di usia 8 tahun. Ia tidak sabar menantikan respon anaknya saat anak tersebut menerima hadiah itu. Karena itu, ia tidak sabar menunggu hari itu tiba sampai sang istri menggodanya. Sebenarnya yang ulang tahun itu kamu atau anak kita? Ya, mengapa ayah tidak sabar menunggu hari ulang tahun anaknya tiba? Kita tahu, karena ia mengasihi sang anak, dan ia tidak sabar untuk menunjukkan kasih-Nya kepada sang anak. Kebahagiaan sang anak adalah kebahagiaan dirinya juga. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesaya menuliskan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih kepada kamu. Sepertinya Tuhan sama seperti seorang ayah dalam kisah di atas. Ia tidak sabar ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Lalu apa yang selama ini telah menjadi penghalang bagi kasih-Nya kepada anaknya? Ada banyak orang yang mengeluh bahwa Tuhan tidak peduli padanya. Ada banyak yang merasa bahwa Tuhan itu tidak mencintainya. Apakah betul? Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat.
maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bagaimana kita dapat mengerti perkataan Tuhan ini? Saat seorang berjuang dengan caranya sendiri, lalu gagal, apakah Tuhan patut dipersalahkan? Saat seorang berjuang dengan caranya sendiri, lalu bagaimanakah Tuhan dapat menolongnya dengan caranya? Itulah yang telah dilakukan umat Israel. Mereka lebih memilih bersandar pada kekuatan manusia atau peralatan perang, termasuk kuda-kuda yang tangkas, daripada mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebagai seorang percaya, hendaklah kita belajar tetap tenang di saat situasi gawat dan menakutkan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tuhan yang akan bertindak dan menyelesaikan bagi kita. Mintalah kepadanya untuk memegang kendali dan menunjukkan jalan keluar. Jangan mencari pertolongan dari manusia karena ia akan mengecewakan kita. Taruhlah pengharapan hanya kepada Allah yang mengasihi kita dan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kunci untuk hidup tenang adalah memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketenangan menimbulkan kekuatan untuk menghadapi persoalan apapun. Kiranya firman menjadikan kekuatan kita, dan kiranya juga membuat kita senantiasa melangkah bersama Tuhan untuk tetap tenang dan bersandar penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.